Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Bai Chuan untuk menjadi naga. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 83, dampak berikutnya dari cangkang. 1. Bai Chuan tiba-tiba teringat sesuatu, dia ingat saat cakarnya pertama kali muncul. Kemampuan terkadang menyatu satu sama lain. Jadi, bisakah dia menggunakan loncatan dan cakar elang untuk menyatu agar berfungsi sebagai kaki belakang? Alasan mengapa dia menggunakan cakar elang adalah karena dia sekarang terbiasa dengan kekuatan yang dibawa oleh cakar elang, dan kedua, karena dia ingin terbang atau meluncur, lebih baik baginya memilih cakar hewan terbang. Tentu saja, ini juga terkait dengan ketidakmampuannya menemukan cakar lain yang lebih kuat dan cocok untuk makhluk. Sebagai contoh, anggota tubuh depan harimau, dia telah serakah terhadap anggota tubuh depan yang menakutkan itu selama waktu yang lama. Memikirkan ini, dia langsung membuka basis data struktur kemampuan dan mulai mencari. Dia ingat bahwa dia pernah beberapa kali berburu elang sebelumnya. Tidak lama kemudian, dia beruntung menemukan model kemampuan elang laut berjambul buas dan kelinci. Sekarang setelah dia memiliki semua yang dia inginkan, mari kita mulai bereksperimen. Bai Chuan menjadi yang pertama kali mengklik model kemampuan kelinci, dan langsung memilih loncatan LV2. Ini adalah kemampuan yang sangat tidak disukainya pada awalnya. Dia pikir bagaimana mungkin ular bisa melompat ke depan. Ternyata, dia masih akan memilihnya sekarang setelah semua. Ditemani dia meletakkan kemampuan ini di setengah belakang tubuh ular, yaitu ujung di mana sayap baru saja terbentang. Tiba-tiba, model kemampuan mulai berubah lagi. Dia melihat bahwa di ujung sayap model kemampuan Bai Chuan, massa otot meledak mulai tumbuh perlahan dari sisi kiri dan kanan. Tiba-tiba, tubuh ular ramping Bai Chuan mulai kehilangan kelancarannya, dan sebuah sarkoma muncul seperti mutasi. Bai Chuan juga tidak terkejut oleh ini, sebenarnya itu persis yang dia inginkan. Lalu dia melanjutkan dengan mengekstrak kemampuan cakar LV2 elang laut berjambul ini. Terbiasa dengan proses ini, kemampuan mulai terintegrasi dengan spontan. Ini mewakili bahwa model kemampuan Bai Chuan sendiri telah berubah lagi, sepasang kaki belakang yang lebih tebal, lebih besar, dan lebih tajam daripada kaki depannya tumbuh keluar. Ini adalah sepasang cakar menakutkan yang membuat orang gemetar hanya dengan melihatnya. Ini adalah cakar tebal yang unik untuk burung pemangsa penghuni hutan, yang penuh dengan estetika liar dan kekerasan. Juga, cakar depan Bai Chuan berasal dari burung pemangsa di udara. Dan elang adalah cakar layang-layang. Sebagai elang yang mahir terbang di udara dan memiliki daya tahan yang sangat kuat, cakarnya tidak sekuat cakar pemangsa penghuni hutan. Karena pemangsa penghuni hutan tidak memiliki daya tahan yang kuat seperti pemangsa udara, dan struktur otot dada tidak sebaik pemangsa udara, penuh dengan daya tahan dan kekuatan. Namun, untuk mengatasi kesenjangan di antara mereka, untuk dapat berburu mangsa yang kuat di hutan lebat, mereka berevolusi menjadi sepasang cakar yang sangat tebal, tajam, dan mematikan. Hanya sepasang cakar menakutkan seperti itu yang dapat memungkinkan pemangsa penghuni hutan ini mencapai pukulan fatal saat menghadapi mangsa atau musuh yang kuat, atau memberi mereka luka besar yang cukup menakutkan untuk menjadi fatal. Sekarang, sepasang cakar tajam yang menakutkan seperti itu dimiliki oleh Bai Chuan. Akhirnya, ketika dia akhirnya memutuskan untuk mulai membayar, dia memikirkannya dan mengekstrak persepsi aliran udara LV1 dari model kemampuan elang laut berjambul. Kemudian, dia melihat model kemampuan saat ini dengan puas, mengangguk untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah, lalu mengklik jendela pop-up konfirmasi. Dengan hilangnya 17 poin, poin Bai Chuan kembali menjadi 2 poin lagi. Dan dia langsung diliputi kantuk yang mendalam yang menyapu padanya seketika dan terjatuh ke dalam tidur yang dalam. Cairan kental yang akrab sekali lagi disekresikan, meliputi Bai Chuan sepenuhnya ke dalam telur raksasa yang halus dan bulat. Evolusi dimulai. Ini akan menjadi evolusi yang sangat panjang. Pada saat yang sama, ketika Bai Chuan hampir mulai berevolusi, sudut lain dunia diam-diam akan mengalami perubahan besar. Di markas besar tentara pemberontak, di ruangan rahasia yang dalam dan gelap. Raungan.
Suara raungan binatang yang mengejutkan terdengar, dan ada getaran kecil di ruangan yang berguncang. Di antara lilin-lilin yang berkedip, ada bayangan monster yang terlihat seperti manusia dan binatang. Dan pemilik bayangan ini adalah monster yang seluruh tubuhnya terikat oleh rantai besi yang sangat berat. Dia terlihat duduk tegak di atas kursi yang terbuat dari kayu yang kokoh. Seluruh tubuhnya tertutup oleh rambut abu-abu halus. Di telapak tangan belakang kursi, ada cakar hewan yang tajam dan keras. Jika diperhatikan lebih dekat pada kepala yang menyerupai wajah manusia, matanya merah, penuh dengan kekejaman yang khas pada binatang, kecuali bahwa tidak ada kebijaksanaan yang jelas yang milik manusia. Dia berteriak dengan keras, dan terus mendukung lengan yang tebal yang tertutup rambut abu-abu itu, mencoba untuk melepaskan diri dari rantai besi raksasa yang mengikatnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari rantai besi besar yang khusus untuknya itu. Berhasil, benar-benar berhasil. Jelas pemandangan di depan saya sangat menakutkan, tetapi ada seorang wanita tua dengan wajah penuh kegembiraan berdiri di sampingnya. Dia melihat monster gila di depannya, dengan sukacita yang tak terkendali di wajahnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Eshahaha, sepertinya dia merasakan kegembiraannya. Ular beracun hijau di punggung wanita tua itu juga membuat suara yang penuh dengan kegembiraan, seolah-olah dia senang untuk tuannya. Melihat ini, wanita tua itu tersenyum, dan kerutan di seluruh wajahnya saling berdesakan, seperti krisan yang akan layu karena kekurangan air. Dia mengulurkan telapak tangan yang sangat kasar, mengusap kepala ular besar itu, dan mengungkapkan kegembiraannya. Lalu dia berbalik lagi dan melihat ke belakangnya. Di situ ada sebuah bak berbara yang menyala-nyala. Di atas brazier itu ada sebuah guci porselen misterius. Beberapa zat aneh sedang direbus dalam guci itu. Tutup guci terus menggeliat, dan gelembung berwarna aneh meletus keluar dari waktu ke waktu. Dari kejauhan, terlihat seperti penyihir tua yang sedang meracik racun berbahaya. Wanita tua itu hanya melihat guci porselen untuk memasak itu, matanya begitu lembut, seolah-olah dia melihat beberapa harta atau harapan. Setelah waktu yang lama, penutup di atas guci porselen itu akhirnya terbuka dengan keras. Baru kemudian wanita tua itu bergumam dengan suara yang tak terdengar. Setelah begitu banyak usaha, nenek akhirnya mengetahui fungsi sebenarnya dari kulit naga yang terkelupas. Saya pikir dia seharusnya bahagia. Menghela nafas, dia mulai mengatur guci porselen itu, menuangkan cairan aneh yang telah menjadi agak kental pada saat itu, dan menuangkannya ke dalam wadah kayu berbentuk lonjong. Lalu dia dengan hati-hati meletakkan wadah itu ke dalam saku dalam baju dadanya. Tampaknya tidak menyadari panas uap yang masih terpancar darinya. Setelah mengemas semua ini, wanita tua yang hendak meninggalkan ruangan rahasia tiba-tiba berhenti, dan dia melihat cangkang-cangkang yang masih diletakkan di atas meja di kejauhan. Itu persis apa yang mereka habiskan nyawa dari banyak saudara untuk rebutan, tentang lapisan kulit yang tersisa setelah spesies naga pergi. Dia berpikir sejenak, dan kembali ke sisi meja.